Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab relasi dan fungsi bagian 2 tentang fungsi. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami pengertian fungsi, memahami istilah-istilah dalam relasi dan fungsi, menghitung banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Setiap relasi belum tentu fungsi, tetapi fungsi pasti merupakan relasi. Perhatikan diagram panah berikut. Diagram panah ini merupakan relasi tetapi bukan fungsi. Kenapa? Karena pada A3 memiliki dua pasangan pada himpunan B, yaitu B1 dan B4. Inilah yang membuat diagram panah ini bukan merupakan fungsi. Ya, karena kita kembali lagi pada pengertian fungsi. Fungsi itu adalah suatu relasi himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A itu hanya memiliki tepat satu pasangan. Sedangkan pada anggota himpunan A yaitu A3 ini memiliki dua pasangan. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke diagram panah yang kedua. Ini merupakan relasi tapi bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena pada himpunan A, anggotanya yaitu A3, dia tidak memiliki pasangan. Inilah yang membuat diagram panah ini bukan merupakan fungsi. Sekarang kita lihat diagram panah yang ketiga. Diagram panah yang ketiga ini adalah relasi dan ini juga merupakan fungsi. Kenapa? Karena anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan pada himpunan B. A1 pasangannya B1, A2 pasangannya B3, A3 pasangannya B4 gitu. Bisa dipahami ya? Istilah-istilah dalam relasi dan fungsi. Istilah-istilah daerah pada relasi dan fungsi yaitu ada yang namanya domain. Domain itu adalah seluruh anggota dari himpunan daerah asal. Kemudian ada kodomain, yaitu seluruh anggota dari himpunan daerah kawan. Range, daerah hasil dari himpunan daerah asal yang dipasangkan dengan daerah kawan. Contoh, perhatikan diagram panah berikut, di mana anggota himpunan A yaitu A1 dipasangkan pada anggota himpunan B yaitu B1. Kemudian A2 dipasangkan pada B3, A3 dipasangkan pada B4. Domainnya adalah daerah asal. Yang disebut dengan daerah asal adalah himpunan A, yaitu anggotanya adalah A1, A2, A3. Kemudian ada kodomain. Kodomain ini adalah daerah kawan. Yang menjadi daerah kawan ini adalah himpunan B, di mana anggotanya ada B1, B2, B3, dan B4. Kemudian ada range. Range ini adalah daerah hasil dari himpunan daerah asal yang dipasangkan dengan daerah kawan. Jadi, yang menjadi pasangan dari daerah asal ke daerah kawan adalah B1, B3, dan B4. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Untuk menghitung banyaknya anggota fungsi atau pemetaan, jika banyaknya anggota A sama dengan NA dan banyaknya anggota B sama dengan NB, maka banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B yaitu banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A. Banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan B ke A yaitu banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan anggota himpunan B. Kita langsung ke contoh. Diketahui himpunan A yaitu A, B, C, dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Hitunglah banyaknya pemetaan dari A ke B dan B ke A. Sekarang kita hitung. Terlebih dahulu, jumlah anggota himpunan A adalah 3, ya. Kemudian jumlah anggota himpunan B itu ada 4. Berarti untuk menghitung banyaknya pemetaan A ke B, rumusnya itu kan banyaknya jumlah anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya
anggota pada himpunan A. Berarti 4 dipangkatkan dengan 3 sama dengan 64. Kemudian untuk menghitung banyaknya pemetaan B ke A berarti banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Anggota himpunan A ini ada 3 dipangkatkan dengan 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 81. Tuh, bisa dipahami ya. Kita ke latihan soal. Nomor 1, diagram yang merupakan fungsi atau pemetaan adalah. Nah, perhatikan untuk pilihan yang A, ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena salah satu anggota yang ada pada himpunan A ini tidak memiliki pasangan. Kemudian, untuk yang pilihan B, nah pilihan B ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena anggota yang ada di himpunan A ini memiliki tepat satu pasangan pada anggota himpunan B. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian kalau yang C, ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena nih kita lihat anggota himpunan A ini ada yang memiliki 2 pasangan. Nah, ini salah ya. Berarti dia bukan merupakan fungsi. Kemudian kalau yang D sudah jelas, ada satu anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan di himpunan B. Berarti jawabannya adalah B. Kemudian yang kedua, relasi-relasi di bawah ini yang merupakan pemetaan adalah, kalau bentuknya diagram panah mungkin bisa terlihat ya, mana yang merupakan fungsi, mana yang bukan merupakan fungsi. Dalam himpunan pasangan berurutan, kita tinggal lihat saja ya nilai X-nya. Kalau nilai X-nya berulang, itu bukan merupakan fungsi. Seperti contohnya pada pilihan A. Di sini ada 1,3, 2,4, 2,5, 3,6. Nah, untuk nilai X-nya ya yang ini dia berulang 2,4 dan 2,5. Artinya 2 ini memiliki 2 pasangan yaitu keempat dan kelima. Ini bukan merupakan fungsi ya. Ini salah dia di sini. Kemudian kita lihat yang B. Yang B di sini ada min 1,2, 0,4, min 1,3, 1,5. Nah, ini juga min 1 ini memiliki 2 pasangan yaitu kedua dan ketiga. Nah, ini salah. Ini yang membuat dia bukan merupakan pemetaan. Kemudian kita ke C. Di sini ada 1,2, 2,3, 3,4 dan 4,5. Nah, ini berbeda semua ya. 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 di mana nilai X-nya itu tidak ada yang berulang. Berarti jawabannya C. Kita lihat dulu yang D. Di sini ada min 1,2, min 1,3, 2,4, 3,5. Nah, ini salah ya. Di sini min 1,2, min 1,3. Min 1-nya berulang. Artinya min 1 ini punya 2 pasangan, yaitu kedua dan ketiga. Bisa dipahami ya. Nomor 3, fungsi f adalah pemetaan dari A ke B dinyatakan dengan diagram panah di bawah. Nah, ini ada diagram panah, kemudian ada I1 sampai I4. Pernyataan yang benar adalah untuk hal seperti ini berarti kita harus cek dulu nih dari I1 sampai I4. Pertama, domain. Domain itu adalah daerah asal. Daerah asal ini adalah anggota A. Berarti ada A, B, C, D. Betul ya? Berarti ini benar. Kemudian kode main. Kode main ini dinamakan dengan daerah kawan. Daerah kawan itu adalah anggota yang ada di himpunan B. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Betul. Kemudian range. Range ini adalah hasil pasangan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu siapa aja? Ada 3, 5, dan 7. Betul ya? Nah, berarti himpunan pasangan berurutannya ada A7, kemudian B3, C5, dan D7. Nah, ini benar semua berarti. Maka pernyataan yang benar adalah I1, I2, I3, dan I4. Bisa dipahami ya? Keempat, diketahui A bilangan prima kurang dari 10 dan B adalah Y kurang dari 15 dan lebih dari 0, di mana Y ini adalah kelipatan 4. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah, kita harus cari tahu dulu berapa banyak anggota himpunan A dan berapa banyak anggota himpunan B. Himpunan A adalah bilangan prima kurang dari 10. Berarti anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Berapa banyak anggotanya? Anggotanya ada 4. Kemudian anggota B. Di sini anggota B itu adalah kelipatan 4, di mana lebih dari 0 dan kurang dari 15.
Berarti ada 4, 8, dan 12. Berarti anggotanya ada berapa? Anggotanya ada 3. Pertanyaannya adalah berapa banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, dari A ke B ya. Berarti itu untuk mencari banyaknya pemetaannya, banyaknya anggota B dipangkatkan dengan banyaknya anggota A. Nah, ini ingat ya, ini pangkat, berarti dia agak naik ke atas penulisannya. Berarti anggota himpunan B ini ada berapa? Ada 3. Anggota himpunan A ada berapa? Ada 4. Berarti 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 81. Jadi jawabannya adalah C. Bisa dipahami? Sampai sini dulu pembahasan mengenai fungsi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.